So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang adik-adik. Siang juga. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk memulai proses pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa bersama-sama. Untuk itu, doa belajar kita mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Jadi dengarkan baik-baik namanya ya. Baik, dengarkan namanya ya. Anissa, Hadir, Bu. Afika, Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Oke. Itu hanya Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fungi atau jamur. Pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai kingdom protista ya adik-adik. Untuk itu Ibu ingin menanyakan kembali siapa yang masih ingat mengenai kingdom protista. saya, Bu. Oke, Citra silahkan. Kingdom protista adalah kerajaan makhluk hidup yang bukan tumbuhan, bukan hewan, dan bukan pula jamur. Sehingga dapat dikatakan bahwa protista adalah kerajaan makhluk hidup tersendiri dengan ciri eukaryotik, memiliki membran inti sel dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada adik Citra ya. Jawabannya sudah benar ya, tapi perlu dilengkapi lagi. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai apa itu fungi atau jamur, kemudian ciri-cirinya, cara reproduksinya, dan mengenai manfaat atau peranan jamur bagi kehidupan. Baik, siapa yang tahu mengenai ciri-ciri jamur? Saya, Bu. Oke, Afika silahkan. Ciri-ciri jamur yaitu bersifat multiseluler, heterotrof, umumnya hidup di tempat yang lembab. Baik, terima kasih kepada adik Afika. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setidaknya ada 5 ya. Yang pertama itu setelah mengikuti proses pembelajaran, adik-adik sekalian diharapkan dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri, kemudian mengetahui cara reproduksi pada jamur, kemudian mengetahui peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik sekalian bisa menyajikan data hasil investigasi ke dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian yang terakhir itu mempresentasikan menggunakan PowerPoint di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Kita masuk saja ya pada inti pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, yaitu adapun proses pembelajaran kita ini Ibu akan membagi kelompok di mana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk mengidentifikasi masalah mengenai jamur. Kemudian hasil identifikasi dari adik-adik sekalian itu akan kalian tuangkan ke dalam laporan tertulis dan mempresentasikannya ke depan kelas. Baik, untuk itu Ibu akan bagi kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Baik, untuk Anissa, Afika, dan Citra itu kelompok 1, kemudian Aisyah, Az-Zahra, dan terakhir kelompok 2. Baik,
Dan selebihnya itu kelompok 3 dan 4. Untuk itu ketua kelompok silakan maju untuk mengambil satu kelompok lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baik, adik-adik sekalian, di atas ini merupakan gambar dari beberapa jenis jamur, kemudian ada gambar struktur jamur multiseluler. Adik-adik bisa mengamatinya, kemudian menyesuaikannya dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Baik, berdasarkan gambar di atas, ini ada kaitannya dengan tugas kalian adik-adik, di mana pada lembar kerja peserta didik yang setiap kelompok sudah miliki, itu kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis jamur, kemudian ciri-ciri jamur, reproduksi jamur, dan peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, silakan berembuk dengan kelompoknya masing-masing dan mendiskusikannya. Baik adik-adik, setelah 20 menit berlalu, Ibu harap kalian sudah dapat mengidentifikasi apa yang lembar LKPD itu instruksikan ya. Kemudian adapun hasil dari diskusi kalian menuangkannya dalam laporan tertulis. Setelah itu kalian akan presentasikan di depan kelas. Ya, baik adik-adik sekalian, terima kasih atas presentase yang setiap kelompok lakukan. Alhamdulillah, setiap kelompok bisa memahami tugasnya masing-masing. Kemudian Ibu akan memberikan kuis atau tugas tambahan untuk adik-adik sekalian, yaitu melalui quizzes menggunakan handphone ya. Adik-adik bisa kerjakan di rumah atau pekerjaan rumah ini ya. Kemudian adapun tugas kedua, yaitu kalian diminta untuk memilih satu jenis jamur untuk kalian amati mengenai bagaimana cara reproduksinya, kemudian peranannya dalam kehidupan, dan ciri-ciri jamur yang kalian pilih masing-masing. Kemudian hasil dari identifikasi kalian itu kalian tuangkan ke dalam laporan tertulis. Minggu depan kalian bisa mengumpulkannya ke Ibu. Baik, terima kasih adik-adik. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari Ibu mengenai apa itu jamur, dan diskusi kita pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian adapun yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai apa sih itu jamur. Jadi jamur itu merupakan nama kingdom atau regnum yang mencakup seluruh organisme eukariotik yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap nutrisinya atau menyerap nutrisi makanan tersebut ke dalam sel-selnya. Eukariotik adalah organisme yang memiliki inti sel sejati atau mengandung organel yang terikat membran dan inti yang jelas. Jadi pada gambar di atas ini adik-adik bisa melihat berbagai macam bentuk dari jamur dan struktur jamur secara anatomi ataupun morfologinya. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini adik-adik, yaitu ciri-ciri jamur. Jadi ciri-ciri jamur ini memiliki spora, kemudian mudah tumbuh di lingkungan yang sedikit asam dan lembab. Ini dapat adik-adik perhatikan, ini adalah tanah ataupun tanah liat yang sedikit lembab atau berair ya. Jamur itu suka sekali hidup di lingkungan tersebut. Kemudian jamur tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun adik-adik.
Kemudian jamur ini memiliki intisal sejati, kemudian memiliki hifa yang menyerupai benang-benang. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini. Ini adalah hifa dari jamur ya adik-adik. Ini berbentuk seperti benang. Kemudian cara reproduksi jamur itu ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Kemudian jamur itu bereproduksi dengan spora adik-adik. Kemudian siklus hidup jamur secara aseksual menghasilkan mitospora, begitu pula dengan siklus hidup secara seksual menghasilkan juga mitospora. Jadi walaupun mitospora ini dihasilkan pada miselium yang sama adik-adik, tapi bentuk morfologi dan anatominya itu berbeda-beda ya adik-adik. Jadi itulah yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita pada siang hari ini adik-adik. Untuk itu sekian dari pertemuan ibu. Kemudian kita bisa akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berdoa agar proses pembelajaran kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.